Alright guys, so let's continue our lesson. Jadi hari ini kita ada di chapter kelima, dan di chapter kelima ini nanti kita akan belajar bentuk kalimat yang agak nyeleneh lagi ya, selain inversi. Kemarin kan kita sudah belajar bentuk kalimat yang agak nyeleneh atau unik, namanya inversi atau pembalikan subjek predikat menjadi predikat subjek. Nah hari ini kita akan belajar bentuk kalimat yang unik lagi, namanya double komparatif. Nah, tanpa berlama-lama, langsung saja ya, teman-teman. Jadi, apa sih double komparatif itu atau bentuk kalimat yang bagaimana double komparatif itu? Nah, sebelum kita belajar ke double komparatif, teman-teman harus memahami dulu komparatifnya. Ya, jadi komparatif itu apa? Nah, komparatif ini sebenarnya sudah kita singgung sedikit di materi kita terakhir inversi, yaitu penanda inversi nomor 4, teman-teman. Jadi komparatif itu caranya kita membandingkan dua variabel yang berbeda, gitu ya. Nah, contohnya kemarin adalah Jupiter is much bigger than our planet. Jupiter itu jauh lebih besar daripada planet kita. Nah, jadi untuk bilang lebih besar daripada, itulah yang disebut dengan susunan komparatif. Nah, setelahnya dan ini juga boleh diikuti subjek predikat ataupun subjek predikatnya diinversi juga nggak apa-apa. Nah, hari ini kita akan fokus saja pada penggunaan lebihnya, jadi more atau er-nya, teman-teman. Karena caranya kita menambahkan arti lebih ke kata sifat, misalnya dari cantik menjadi lebih cantik, dari tampan menjadi lebih tampan, dari kaya menjadi lebih kaya, misalnya seperti itu. Jadi cara ngomongnya bagaimana? Nah, itu di bab namanya komparatif ini atau caranya bilang lebih dari. Nah, untuk bilang lebih atau menambahkan kata lebih ke kata sifat, itu ada dua cara. Teman-teman bisa pakai more ataupun menambahkan er ke katanya. Nah, cuman penggunaan more sama are ini ada aturannya, teman-teman. Gitu ya. Nah, more dipakai untuk menambahkan arti lebih ke kata sifat yang memiliki lebih dari satu suku kata. Contohnya expensive, contohnya important, contohnya lagi beautiful, contohnya lagi interesting, misalnya gitu ya. Nah, itu adalah contoh-contoh kata sifat yang memiliki lebih dari satu suku kata. Contohnya important, itu ada tiga suku kata, teman-teman. Ada im, kemudian port, kemudian en, itu ya, teman-teman. Kemudian misalkan lagi beautiful. Nah, ada beauty sama full. Itu ya, itu tiga suku kata. Kemudian lagi ada expensive, ada X, kemudian pen, kemudian sieve. Tiga suku kata. Nah, untuk bilang lebih mahal, ya kita bilangnya more expensive. Lebih cantik, more beautiful. Misalkan lagi lebih penting, more important. Seperti itu. Karena beautiful, important, sama interesting tadi ya, itu memiliki lebih dari satu suku kata. Makanya pakainya more kalau mau kita tambahkan arti lebih. Nah, tapi kalau yang kita ingin tambahkan arti lebih, kata sifatnya itu hanya memiliki satu suku kata atau dua yang berakhiran dengan y, dia pakainya cukup er, teman-teman. Ditambahi belakangnya er gitu ya. Contohnya kata big, besar. Itu kan bacanya cuma big gitu aja. Nah, itu yang disebut dengan satu suku kata. Nah, untuk bilang lebih besar ya kita bilangnya bigger. Gitu ya. Contohnya lagi adalah yang dua suku kata misalnya yang berakhiran dengan huruf y, teman-teman. Contohnya bahagia, happy. Nah, untuk bilang lebih bahagia itu kita bilangnya happier. Gitu ya, bukan more happy, teman-teman. Seperti itu. Nah, itu adalah contoh satu suku kata-kata sifat ataupun dua suku kata-kata sifat yang nantinya kalau mau ditambahkan lebih, itu cukup tambahkan er. Seperti itu. Atau contoh lebihnya di bawah ini ya. Nah, misalkan sama-sama mau bilang besar, kita bisa pakai large, bisa pakai massive. Bedanya kalau large itu hanya satu suku kata. Sedangkan massive itu memiliki dua suku kata. Untuk bilang lebih besar pakai large, ya kita pakainya larger. Sedangkan kalau mau bilang lebih besar pakai massive, kita bilangnya more massive. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya sama-sama mau bilang murah, kita bisa pakai cheap ataupun inexpensive. Nah, kalau kita mau bilang lebih murah pakai cheap ya cheaper. Kalau mau bilang lebih murah pakainya inexpensive ya pakainya more inexpensive. Kemudian berikutnya, sama-sama mau bilang gila gitu ya. Bisa pakai crazy atau insane. Nah, keduanya memiliki dua suku kata, cuman bedanya kalau crazy berakhiran y, kalau insane tidak berakhiran dengan y. Makanya kalau crazy, kita mau bilang lebih gila, ya bilangnya crazier.
Sedangkan lebih gila versi insane ya kita bilangnya more insane. Seperti itu. Gitu ya. Nah, itu tadi adalah perbedaan kapan kita pakai more, kapan kita pakai er. Nah, tapi teman-teman harus ingat kalau di materi struktur atau materi grammar selalu ada pengecualian, teman-teman. Gitu ya. Jadi tidak semua kata sifat itu bisa ditambahkan more ataupun er kalau kita mau tambahkan arti lebih atau bentuk komparatifnya. Nah, contoh kata-kata yang tidak bisa ditambahkan more atau er, kata sifat ya, antara lain contohnya misalnya yang pertama ada kata good, artinya baik atau bagus gitu ya. Nah, untuk bilang lebih baik atau lebih bagus itu bukan gooder atau more good, teman-teman. Tapi memang ada kata lain yang artinya lebih baik yaitu better. Seperti itu. Kemudian yang kedua ada buruk, bad. Untuk bilang lebih buruk, itu bukan better ataupun more bad, ya. Tapi kita bilangnya worse. Yang belakangnya e, teman-teman. Oke. Kemudian little. Little artinya sedikit. Untuk bilang lebih sedikit, kita pakainya less. Oke, atau kurang gitu ya. Kalau kurang dia sama kayak more, teman-teman. Jadi more than itu lebih dari, kalau kurang dari ya less than, seperti itu. Nah, sedangkan di sini less yang artinya lebih sedikit. Kemudian berikutnya far artinya jauh. Untuk bilang lebih jauh itu ada dua cara. Teman-teman bisa pakai further atau farther. Bedanya adalah kalau yang pakai u itu untuk bilang lebih jauh yang nggak ada wujudnya atau yang nggak bisa kita hitung pakai satuan meter, kilometer, dan lain-lain. Contohnya, saya ingin mengenal Mr. P lebih jauh. I want to know Mr. P further. Jadi pakainya yang U, karena mengenal seseorang itu nggak bisa kita tanya berapa meter lagi, kan nggak bisa teman-teman. Sedangkan untuk jarak yang bisa dilihat atau bisa dihitung pakai satuan meter, itu kita pakainya yang huruf A. Contohnya, rumah saya lebih jauh dari sini daripada rumah kamu. My house is farther from here than your house. Seperti itu. Dan yang terakhir contohnya, kita punya many atau much, artinya sama-sama banyak, teman-teman. Cuman perbedaannya adalah many itu untuk bilang banyak, ketika benda yang dijelaskan itu bisa dihitung, teman-teman. Contohnya buku, many books, banyak buku gitu ya. Misalnya lagi orang, many people, banyak orang. Misalnya lagi rumah, banyak rumah itu many houses. Nah, sedangkan untuk benda yang tidak bisa dihitung, kalau mau kita tambahkan kata sifat banyak, itu pakainya yang much. Misalnya, banyak uang, much money. Banyak waktu, much time. Kemudian banyak, apalagi banyak masalah, misalnya much trouble. Nah, trouble itu nggak bisa dihitung ya, teman-teman. Tapi kalau yang problem bisa. Jadi masalah ada dua, bisa problem, bisa trouble. Problem bisa dihitung, jadi kita bilangnya kalau banyak masalah ya many problems. Tapi kalau banyak masalah, tapi masalahnya trouble, pakainya much. Much trouble. Seperti itu. Nah, tapi apapun itu, entah itu yang bisa dihitung atau tidak bisa dihitung, kalau kita versikan komparatif atau caranya bilang lebih banyak, kita cukup bilang more. Jadi more itu juga bisa diartikan lebih banyak. Contohnya, I need more money. Saya perlu lebih banyak uang. I need more time. Saya perlu lebih banyak waktu. Gitu ya. I need more friends. Saya perlu lebih banyak teman. Misalnya seperti itu. Nah, itu tadi adalah penggunaan more dan eh, untuk menambahkan arti lebih ke kata sifat. Ya, jadi ada yang pakai more ketika suku kata-kata sifatnya lebih dari satu. Ada yang pakai ketika suku kata-kata sifatnya hanya satu atau dua yang berakhiran y, gitu ya. Ataupun ada juga yang berubah bentuk katanya. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah komparatif. Oke, teman-teman? Jadi more gitu ya, artinya lebih. Nah, kalau di double komparatif nanti, more-nya itu kita tambahkan dengan kata the sebelumnya. Dan artinya nanti akan berubah menjadi semakin. Nah, di kalimat double komparatif itu ada kata double yang menjadikan susunan the more ini nanti ada dua, teman-teman. Jadi the more apa, koma, the more apa. Jadi caranya kita bilang semakin apa, semakin apa. Gitu ya. Nah, untuk contohnya misalnya teman-teman, kita mau bilang semakin cepat, semakin baik. The sooner, the better. Titik.
Nah, kalau teman-teman lihat di sini tidak ada kata kerja sebagai predikat, maksud saya, juga tidak ada kata benda sebagai subjek. Kenapa? Karena di dalam kalimat double komparatif ini, teman-teman, subjek predikat tidak lagi penting. Jadi ada tidak apa-apa, tidak ada juga tidak apa-apa. Nah, itu keunikan dari kalimat double komparatif. Gitu ya. Yang penting ada dua susunan the more, the more. Oke? Nah, kemudian contoh berikutnya, tirulah padi. Semakin berisi, semakin merunduk. Ini kalau ditranslate, learn from rice. The more grains it contains, the lower it bows. Kemudian contoh berikutnya, semakin damai suatu area gitu ya, semakin nyaman untuk ditempati. Kalau ditranslate, the quieter a place is, the more comfortable it is to be inhabited. Contoh terakhir, semakin sedikit pohon di suatu area, semakin panas. Nah, kalau ditranslate, the fewer the trees in an area, the hotter it is there. Gitu ya. Jadi nanti yang dihilangkan salah satu, teman-teman. Kadang the fewer-nya, atau kalau nggak gitu yang di setelah koma, the hotter-nya. Nah, yang tidak dihilangkan nanti akan menjadi petunjuk, teman-teman, untuk mengetahui bahwa itu adalah penanda double komparatif. Gitu ya. Nah, sekarang kita dengarkan contoh yang dipakai dalam speaking. Karena bentuk kalimat ini juga dipakai di speaking, teman-teman. Nah, kita dengarkan dulu ya. The quicker you get your degree, the cheaper it's going to be. The quicker you get your degree, the cheaper it's going to be. Nah, jadi Bapak Barack Obama bilang, the quicker you get your degree, the cheaper it's gonna be. Kalau diartikan kurang lebih, semakin cepat kamu mendapatkan gelarmu, semakin murah biaya pendidikanmu. Seperti itu. The quicker you get your degree, the cheaper it's going to be. Nah, contoh kedua saya ambilkan dari filmnya Kung Fu Panda, lebih tepatnya Kung Fu Panda yang ketiga kalau saya nggak salah ya, teman-teman. Kita dengarkan yang diucapkan oleh Master Oogway si kura-kura. Silahkan. When will you realize the more you take, the less you have? When will you realize the more you take, the less you have? Nah, jadi Master Oogway bilang, when will you realize the more you take, the less you have? Jadi kalau diartikan, kapan kamu akan sadar, semakin banyak yang kamu rebut, semakin sedikit yang kamu miliki. Seperti itu. Jadi the more you take, the less you have. Seperti itu. Gitu ya. When will you realize the more you take, the less you have? Nah, untuk penerapannya di soal structure TOEFL kurang lebih seperti ini, teman-teman. Caranya sama. Teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat ya. Jadi menemukan soal seperti ini pastikan subjek predikat ada. Nah, kalau ditarik dari depan ke belakang, nah di setelah koma teman-teman menemukan ada susunan the more bla bla bla, ini kata benda ya yang dijelaskan oleh kata sifat the more ini. Nah, terus setelahnya nabrak the lagi yang diikuti kata benda lagi. Nah, inilah penanda double komparatif, teman-teman. Ya, nah untuk the yang kedua ini boleh teman-teman ganti ya, boleh diganti dengan misalnya kalau nggak bisa karena jamak teman-teman. Tapi kalau misalkan kata bendanya tunggal ya diganti nggak apa-apa atau en atau kepemilikan gitu ya, itu boleh teman-teman. Nah intinya di sini ada penanda double komparatif, artinya subjek predikat tidak lagi penting. Jadi teman-teman menghentikan cari subjek predikat, ganti atau ubah pencarian menjadi satu lagi penanda double komparatif. Nah, yang sudah ada yang di setelah koma. Berarti yang belum ada adalah yang di depan sendiri. Gitu ya, teman-teman. Nah, jadi cari di susunan A, B, C, D yang the more the. Yang alpha, di situ tidak ada more ya, teman-teman. Jadi yang alpha tidak bisa. Kalau yang bravo, nah hati-hati teman-teman. Memang di situ ada the dan more atau gitu ya. Cuman setelahnya tidak ada the lagi. Yang mana berarti the di sini ini terpisah dari loser ini. Ya, jadi the-nya ini berdiri sendiri menjelaskan brushwork. Loser-nya ini berdiri sendiri menjelaskan brushwork. Artinya nanti bukan menjadi semakin, teman-teman. Tapi artinya nanti tetap menjadi teknik pengerja atau teknik pengecatan menggunakan kuas yang lebih renggang itu kalau diartikan nanti jadi seperti itu. Ya, jadi supaya the-nya ini miliknya maka brushwork ini dipisah supaya tidak kembali ke brushwork semua kata sifatnya. Cara misalnya, tambahkan the satu lagi atau teman-temannya the.
Oke, teman-teman, jadi yang Bravo tidak bisa karena mereka the-nya miliknya brushwork, loser-nya miliknya brushwork. Sama-sama kata sifat menjelaskan brushwork. Gitu ya. Nah, kalau yang Charlie tidak ada more, tidak ada the lagi, Charlie tidak bisa. Nah, jadi jawabannya adalah yang delta. Di situ ada the more, setelahnya ada kata benda yang diawali oleh the satu lagi, teman-teman. Betul, jawabannya delta ya. Nah, nanti kalau dibaca, the looser the brushwork is in Stevenson's landscapes, the more vitality and character the paintings seem to possess. Kalau diartikan, semakin renggang teknik pengecatan menggunakan kuas dalam pemandangan karya-karyanya Stevenson, maksudnya lukisan ya teman-teman, semakin banyak vitalitas dan karakter yang lukisan-lukisan itu nampak miliki. Nah, ini teman-teman isinya dihapus juga nggak apa-apa ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, di dalam double komparatif boleh ada predikat, boleh tidak. Seperti itu. Nah, dari contoh ini, mungkin ada yang pengen teman-teman tanyakan dulu sebelum kita praktek ke latihan soalnya. Silahkan kalau ada pertanyaan, teman-teman. Jangan sungkan-sungkan. Sepertinya aman ya. Oke deh, kalau nggak ada pertanyaan, mari kita lanjut ke latihan ya. Seperti biasa, untuk chatnya saya batasi supaya teman-teman hanya bisa chat ke saya. Kemudian saya mute dulu selama tes biar, maksudnya selama latihan biar teman-teman bisa lebih fokus. Dicoba dulu, jangan takut salah, waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman boleh dikirim di chat dulu. Sedapatnya salah nggak apa-apa, kita bahas bareng ya. Dan kalau kita lihat jawaban teman-teman semuanya menjawab Charlie. Oke, kita cek bersama ya. Tarik dari depan ke belakang, cari predikat. Nah, ketika mencari predikat, teman-teman menemukan the more the atau teman-temannya the seperti ini, lupakan subjek predikat karena ada penanda double komparatif. Subjek predikat itu kalah penting daripada double komparatif ini, teman-teman. Nah, di setelah koma harusnya ada the more, cuman ada more-nya di sini. Jadi kita hanya kehilangan the saja di sini, teman-teman. Oke. Nah, berarti jawabannya yang tepat adalah yang Charlie. Oke, nanti kalau dibaca, the denser a rock appears under a microscope, the harder it is. Semakin padat atau semakin padat sebuah batu nampak di bawah mikroskop, semakin keras batu tersebut. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Dan saya lihat ada yang menjawab Bravo, Bravo, ada juga Charlie. Oke, antara Bravo atau Charlie, mari kita cek bersama ya teman-teman. Seperti biasa, ditarik dari depan ke belakang. Nah, ketika mencari subjek predikat, teman-teman menemukan the more bla 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 the seperti ini ya. Ini menunjukkan bahwa itu adalah penanda double komparatif, harus dicarikan satu lagi di sini. Nah, tapi belum ada ya, jadi kita carikan the more the satu lagi. Yang alpha, tidak ada the more, maksudnya tidak ada the-nya ya, cuma more saja, juga setelahnya. Need-nya ini kata benda teman-teman, bukan kata kerja ya. Jadi need-nya itu artinya kebutuhan, bukan membutuhkan. Oke, dia kata benda. Kalau yang Bravo, the greater need, nah tidak bisa karena the-nya berdiri sendiri, greater-nya berdiri sendiri menjelaskan kata benda need, teman-teman. Jadi the need bisa juga greater need. Seperti itu. Dijadikan satu, the greater need. Kebutuhan yang lebih besar tersebut, artinya jadi bukan semakin gitu ya. Jadi yang Bravo tidak bisa.
Kalau yang Charlie, the greater the need. Nah, ketemu teman-teman. Jawabannya adalah yang Charlie. Gitu ya. Nah, nanti kalau dibaca, the more industrialized the area, the greater the need there is for pollution control measures. Jadi kalau diartikan, semakin berindustri suatu area, semakin besar kebutuhan yang ada untuk uji pengendalian polusi. Kalau diartikan seperti itu, kurang lebih ya. Dicoba lagi ke nomor berikutnya. Jangan takut salah, waktunya 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Alright guys, waktunya habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat. Dan saya lihat ada jawaban Alpha, ada juga jawaban Bravo, ada juga jawaban Delta dan Charlie. Berarti sudah lengkap teman-teman. Sorry, yang Charlie. Oh ya, ada ternyata benar. Jadi A, B, C, D. Jawaban sudah lengkap. Mari kita cek bersama. Seperti biasa tarik dari depan ke belakang. Nah, di situ ada the wider the. Ini penanda double komparatif. Lupakan subjek predikat, oke? Yang perlu kita carikan setelah koma adalah satu lagi penanda double komparatif alias the more the satu lagi. Gitu ya. Yang alpha di situ tidak ada the more the sama sekali. Yang alpha tidak bisa. Yang bravo tidak ada the-nya. Bravo tidak bisa. Yang Charlie juga sama. Tidak ada the-nya. Charlie tidak bisa. Satu-satunya jawaban yang ada the more bla 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 the hanyalah yang delta. Nah, jadi jawabannya yang delta. Nanti kalau dibaca, the wider the river, the more challenging the task for constructing a bridge. Kalau diartikan, semakin luas sungai atau sungainya gitu ya, semakin menantang tugas atau apa ya, pekerjaan untuk mendirikan jembatan. Maksudnya seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Dan saya lihat ada jawaban Alpha, ada juga Bravo. Oke, tapi mayoritas menjawab Alpha. Kemudian ada pertanyaan kesimpulannya ketika menemukan soal the more the, jawabannya harus the more the ya, Sir. Iya, betul. Itu adalah materi double komparatif. Gitu ya. Nah, kita cek bersama, teman-teman. Tarik dari depan, di situ ada the more, yaitu the higher ya. Di belakang sudah ada juga the cooler. Nah, berarti double komparatifnya sudah lengkap. Yang hilang di sini adalah benda yang dijelaskan. Nah, benda yang dijelaskan di double komparatif itu wajib jelas, teman-teman. Nah, contohnya yang kedua itu. Ada the-nya setelahnya. Jadi benda itu supaya jelas dikasih the atau teman-temannya the. Nah, jadi tugas kita di pilihan A, B, C, D mencarikan kata benda yang ada the-nya atau teman-temannya the. Nah, di pilihan A, B, C, D yang ada the-nya cuma satu, yaitu yang alpha. Nah, jadi jawabannya yang alpha ya. Nanti kalau dibaca, the higher the altitude in the atmosphere, the cooler the temperature. Jadi semakin tinggi altitude di atmosfer atau di atmosfer gitu ya, semakin dingin suhunya. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya sudah habis dan saya lihat teman-teman menjawab Charlie, Charlie, dan semuanya menjawab Charlie ya.
Kita cek, ada juga jawaban alfa. Mari kita cek bersama. Seperti biasa dicari dulu subjek predikat kalau ditarik dari depan ke belakang. Nah, ketika teman-teman mencari subjek predikat menabrak the more the seperti ini, lupakan subjek predikat. Karena ada yang lebih penting yaitu double komparatif satu lagi. Nah, di setelah koma itu belum ada the more satu lagi. Jadi tugas kita adalah mencarikan the more satu lagi. Gitu ya. Nah, A, B, C, D yang the more cuman satu yaitu yang Charlie. Nah, jadi jawabannya yang Charlie. Gitu ya. Kemudian ada pertanyaan kok di kalimat di Kung Fu Panda itu the more you take, the less you have. Setelah kata the more tidak ada the lagi, Sir. Jadi gini teman-teman, yang bisa dijelaskan dengan kata sifat itu adalah kata benda. Tidak ada bahasa Inggris the I itu nggak ada. Ya, kata ganti jangan dikasih kata sifat. The you itu nggak ada. Gitu ya. The he itu nggak ada. Oke. Nah, jadi perbedaannya kata ganti sama kata benda, kalau kata benda boleh ditambah kata sifat. Contohnya the. The itu kata sifat, teman-teman. Contohnya the book. Nah, tapi kalau buku itu sudah diganti menjadi it, jangan lagi dikasih the. The it itu tidak ada, teman-teman. Gitu ya. Makanya tadi I, you, they, we, he, she, it. The more you take, bukan the more the you take. Nggak enak juga didengar, teman-teman. Gitu ya. Jadi kata ganti yaitu I, you, they, we, he, she, dan it itu jangan ditambahkan the atau jangan ditambahkan kata sifat sebelumnya. Tidak bisa, teman-teman. Seperti itu. Itu yang membedakan kata ganti dengan kata benda. Gitu ya, Miss? Jadi kalau di Kung Fu Panda tadi, the more you take, the less you have. Bukan the more the you take, the more the you have. Nggak enak didengar, teman-teman. The you itu nggak ada. Gitu ya. Nah, karena di sini kan kata benda, concentration itu kata benda, teman-teman, bukan kata ganti. pH value atau nilai atau tingkat keasaman itu juga kata benda, bukan kata ganti. Seperti itu. Oke. Nah, jadi nggak bisa pakai the. Oke. Nah, jadinya the higher the concentration of hydrogen ions, the lower the pH value. Semakin tinggi konsentrasi dari ion hidrogen, semakin rendah tingkat keasamannya. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silakan teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang. Oke, waktunya sudah habis. Silakan jawabannya teman-teman dikirim di chat sedapatnya dulu ya. Dan saya lihat ada jawaban semuanya menjawab Charlie. Mari kita cek bersama. Seperti biasa, tarik dari depan ke belakang. Nah, di setelah koma itu ada the farther a. A itu satu keluarga dengan the, teman-teman. Nah, fokus di the farther-nya, itu double komparatif ya penandanya. Nah, setelah koma itu belum ada. Jadi di sini kita harus carikan the more satu lagi. Nah, it's itu juga keluarganya the, teman-teman. Ya, namanya determiner. Nah, determiner itu salah duanya adalah artikel. Kalau nggak gitu, possessive adjective. Artikel itu contohnya the, a, sama an. Possessive adjective itu contohnya it's, my, your, their. Nah, kepemilikan lah, gitu ya. Nah, jadi di sini kita butuh the more satu lagi. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang Charlie. Itu ya, satu-satunya the more di pilihan ganda. Nanti kalau dibaca, according to Kepler's third law, the farther a planet is from the sun, the longer its orbital period. Jadi berdasarkan hukum Kepler ketiga, semakin jauh sebuah planet dari matahari, semakin lama periode mengorbitnya. Seperti itu. Nah, untuk jenis soal ini, pola ini ya, teman-teman, nanti akan keluar di tes yang dari lembaga. Saya masih ingat, kalau saya nggak salah itu nomor 13, teman-teman. Ya, jadi soal ini nanti cara mengerjakannya sama dengan yang eh, tes dari lembaga nanti. Seperti itu. Kita lanjut ya ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman dicoba dulu, jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan.
Oke, waktunya sudah habis dan saya lihat teman-teman menjawab bravo, semuanya menjawab bravo. Nah, soal ini itu sama dengan soal sebelumnya tadi ya, teman-teman. Jadi kalau ditarik dari depan ke belakang setelah koma, itu kan bukan ada subjek predikat, tapi ada penanda double komparatif yaitu the more the greater the, ya kan? Setelah koma harusnya ada the more satu lagi. Nah, setelah titik-titik itu isnya kalau teman-teman hapus nggak masalah. Karena di kalimat double komparatif boleh tidak ada predikat. Ya, ada juga nggak apa-apa, apalagi cuman is teman-teman, nggak punya arti. Jadi is dihilangkan nggak masalah. Nah, tapi yang pasti di sini kita butuh the more satu lagi. Jawabannya adalah yang bravo. Betul, teman-teman. Nanti kalau dibaca, according to Ohm's law, the greater the voltage across a resistor, the greater is the current through it. Jadi kalau diartikan kurang lebih, berdasarkan hukum Ohm, semakin besar voltase atau tegangan di atau melintasi sebuah resistor, semakin besar juga arus yang melaluinya. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya, teman-teman. Silakan 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim dulu di chat. Sedapatnya salah nggak apa-apa kita belajar. Dan saya lihat ada jawaban Bravo, juga ada jawaban Charlie. Kita cek bersama. Tarik dari depan ke belakang ya, teman-teman. Di situ ini juga sama dengan soal sebelumnya tadi ya. Jadi according to the principle of the leverage, the longer the lever. Nah, berarti di sini ada kata the more the, setelah koma juga harusnya ada the more satu lagi, tapi belum ada. Jadi tugas kita di situ mencarikan the more satu lagi. Gitu ya. Di pilihan A, B, C, D yang cuman the more adalah yang Charlie. Less itu bentuk komparatif dari kata little ya teman-teman. Jadi little itu bentuk komparatifnya adalah less. Jadi jawabannya yang Charlie. Nanti kalau dibaca, according to the principle of leverage, the longer the lever, the less the force required to lift an object. Jadi kalau diartikan kurang lebih, berdasarkan prinsip leverage. Leverage itu apa ya teman-teman? Kalau nggak salah, tuas ya. Jadi apa ya namanya itu? Ini kayak timbangan gitu. Semakin semakin panjang mal tuasnya atau lengan tuasnya salah satu bagian ininya ya, semakin sedikit gaya yang dibutuhkan untuk mengangkat suatu benda. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya, teman-teman. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Kemudian kita bahas bareng ya. Nah, jadi jawabannya saya lihat teman-teman semuanya menjawab bravo. Kita cek bersama. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah ini juga mirip dengan soal sebelumnya tadi. Kalau sebelumnya tadi pakai according to, ini pakai keterangan aja. Jadi sama aja teman-teman ya. Nah, di situ ada the greater penanda double komparatif. Setelah koma ini harusnya juga ada the more satu lagi ya, tapi belum ada. Nah, jadi jawabannya yang bravo, betul teman-teman. Nanti kalau diartikan dalam ilmu politik, semakin besar tingkat suara pemilih, semakin besar juga perwakilan dari opini publik atau opini massa seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya, terakhir nomor 20 ya. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman.
Oke, waktunya habis teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat ya. Dan saya lihat teman-teman menjawab. Oke, semuanya menjawab bravo. Kita cek bersama. Tarik dari depan ke belakang, Newton's Law of Universal Gravitation states, ini predikat teman-teman, subjeknya adalah Newton's Law ya. Ada conjunction that artinya bahwa, nah setelahnya conjunction kan harusnya diikuti subjek predikat gitu ya, karena kalimat baru. Nah cuman kalimat baru ini ternyata berbentuk double komparatif, karena di situ ada kata the greater the. Nah, berarti lupakan subjek predikat setelah conjunction, teman-teman. Nah, cuman di sini harus dicarikan the more satu lagi setelahnya koma. Di pilihan A, B, C, D yang the more cuma satu, yaitu yang bravo. Correct, guys. Jadi jawaban teman-teman benar semua. Nanti kalau dibaca, Newton's Law of Universal Gravitation states that the greater the mass of two objects, the greater is the gravitational force between them. Jadi, hukum Newton atau hukum gravitasi alam semestanya Newton menyatakan bahwa semakin besar massa dari dua benda, semakin besar gaya gravitasi di antara mereka. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi tentang double komparatif, bentuk kalimat yang unik yang terakhir di soal structure TOEFL. Sambil saya absen, kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh ditanyakan teman-teman. Silahkan. Sudah selesai, saya absen. Sepertinya tidak ada pertanyaan ya. Tidak ada yang menulis, juga tidak ada yang meng-unmute chat. Oke deh, kalau gitu kita tutup. Atau nanti kalau teman-teman ada pertanyaan, silahkan japri aja ya. Jangan sungkan-sungkan, teman-teman. Oke, sama-sama, Miss Aurelia. Terima kasih untuk teman-teman semua atas kehadiran dan partisipasi aktifnya. Semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good night guys. See you next time. Waalaikumsalam. Thank you. Salam. Thank you, Thank you Chef. guys. Thank you teman-teman.